reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di sesi Kata Mereka, sesi yang bertujuan untuk mencari tahu kenapa suatu anime bisa mendapatkan review jelek, dan saya akan memberikan tanggapan tentang poin tersebut. Sekali lagi, buat yang sumbu pendek nih, video ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekan suatu anime, tapi untuk mencari tahu apa saja alasan kenapa suatu anime bisa mendapatkan review jelek. Karena bagi saya, tidak peduli sebagus apapun suatu karya di mata kita, pasti selalu ada celah bagi orang untuk memandang jelek karya tersebut. Maka saya sangat tertarik untuk memahami alasan mereka berkata seperti itu. Dan topik kali ini adalah kata mereka isekai smartphone anime jelek. Dan saya cukup yakin, berbeda dari semua pembahasan sebelumnya, kayaknya nggak bakal ada yang protes kalau anime ini dibilang jelek. Ya palingan orang-orang yang tersinggung adalah golongan yang suka ngomong, emang lu bisa bikin anime? Sebelumnya saya sudah pernah buat pembahasan tentang kata mereka Tensura anime jelek, kata mereka Overlord anime jelek, dan kata mereka Sword Art Online anime jelek. Untuk kalian yang belum tahu dan sama sekali tidak tahu, Isekai Smartphone adalah anime yang rilis di tahun 2017 dengan jumlah 12 episode, dan kalau mau dibilang, anime ini adalah alasan kenapa saya mulai suka membaca light novel Isekai. Kalau kalian cek di MyList anime sekarang, kalian akan melihat rating yang cukup rendah yaitu 6,48, dan sebagaimana rating rendah pada umumnya, pasti akan sangat mudah mencari review negatif anime ini. Simpelnya, ini adalah anime yang bercerita tentang seorang pria yang secara tidak sengaja mati karena kesalahan dewa. Dan sebagai permohonan maaf, dewa itu membuat pria tersebut tertransfer ke dunia lain beserta smartphone-nya. Lalu plot pun berjalan di mana si MC akan menjadi karakter overpower dan harem king. Sekarang mari kita cari tahu apa saja alasan orang-orang memberikan rating rendah untuk anime ini. Setelah membaca cukup banyak review negatif, secara garis besar bisa saya ambil kesimpulan kalau saya sepertinya merasa mereka semua mengomentari satu hal yang sama, yaitu klise, mainstream, mudah ditebak, biasa aja, dan masih banyak lagi komentar yang senada untuk mendeskripsikan alur cerita anime ini. Setiap kali mendengar plot cerita mainstream apalagi isekai, saya cukup yakin kalau rating anime itu bakalan rendah. Kita bisa berkaca dari Kenja no Mago yang eksekusi animenya bagus, tapi ratingnya tetap rendah, karena tergolong sebagai isekai mainstream. Apalagi kalau anime itu tidak dieksekusi dengan baik. Sebuah cerita dengan MC overpower, dipenuhi harem, sedikit drama, dan hanya senang-senang, lalu alur cerita yang gampang ditebak, itu adalah formula dari sebuah cerita isekai mainstream. Sama seperti yang pernah saya bilang di video kata mereka Tensura anime jelek, alasan kenapa cerita mainstream tidak disukai karena mayoritas yang membenci adalah mereka yang rela mengeluarkan uang dan waktunya untuk menonton anime. Namun bukannya mendapatkan sebuah karya yang memuaskan, tapi malah cerita daur ulang yang 11-12 mirip dengan anime isekai lainnya. Selain itu juga, ada tipe penonton yang tidak tahan jika melihat anime yang dalam tanda kutip bodoh. Karena mereka merasa sedang menonton anime yang bukan ditunjukkan untuk mereka yang sudah dewasa, melainkan sebuah tontonan untuk anak muda yang masih polos. Tipe penonton seperti ini yang sering saya temukan di review negatif Sword Art Online kemarin. Karena ada banyak ketidaklogisan dalam animenya, membuat mereka merasa seperti sedang menonton film anak-anak yang sama sekali tidak masuk akal. Walaupun sebenarnya, tergantung setup anime itu sih, bagaimana cara mereka membuat sebuah alur cerita yang dapat diterima oleh suatu kelompok penonton. Dan kalau kalian sudah nonton semua video kata mereka, maka saya yakin kalian bakalan paham alasan kenapa ada orang yang gak suka dengan MC overpower dan harem, karena ini sudah masuk ke dalam ranah selera. Sebenarnya unsur MC overpower dan harem bisa saja diterima orang-orang, asalkan dieksekusi dengan baik dalam ceritanya dan diberikan porsi yang pas sehingga tidak memberikan kesan kalau MC OP dan harem hanya sekedar fanservice saja. Contoh MC OP yang bisa diterima bisa kita lihat dari anime Tensura dan banyaknya mayoritas cerita manhwa zaman sekarang semenjak solo leveling naik daun. Dan harem pun bisa diterima seperti yang Mushoku Tensei dan Overlord lakukan. Setiap karakter perempuannya punya backstory dan punya peran masing-masing sehingga mereka bukanlah karakter fanservice semata. Nah, berhubung tentang semua komentar negatif tentang isekai smartphone semuanya mirip-mirip, yaitu tentang seberapa mainstream anime ini, maka saya rasa khusus untuk video ini, mari kita bahas kebalikannya saja dah. Kenapa ada orang yang mau memberikan review positif untuk anime sebiasa atau semainstream ini? Dari semua review positif yang saya baca, mereka semua sadar kalau isekai smartphone adalah anime yang sangat klise. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang baru, tidak ada yang indah, hanya anime isekai pada umumnya. Namun alur cerita yang klise itu bukanlah menjadi alasan bagi mereka untuk membenci dan memandang buruk isekai smartphone.
Semua argumen mereka yang memberikan review bagus untuk isekai smartphone semata-mata hanya karena satu alasan yang sama, yaitu terhibur. Dari sini bisa kita lihat kalau ada tipe penonton anime yang melihat anime dengan standar yang tinggi, yaitu harus punya alur cerita yang menarik, logik yang masuk akal, dan karakter development yang bagus. Namun di lain sisi, ada tipe penonton yang menonton anime sebagai sarana mereka mencari hiburan di tengah penatnya kehidupan yang menjenuhkan ini. Dan target penonton dari isekai smartphone adalah tipe penonton kedua, yang hanya ingin mencari cerita menghibur tanpa harus memusingkan plot cerita yang berat. Ya walaupun tidak sedikit juga review positif yang ditulis semata-mata sebagai sarkas untuk menjelaskan seberapa jelek anime ini. Saya menemukan sebuah review yang cukup menarik. Dia mengatakan kalau isekai smartphone adalah anime yang sempurna untuk sebuah ironic comedy. Dia menjelaskan kalau semua plot mainstream dalam isekai smartphone adalah kompilasi dari semua plot klise di setiap anime yang sering kita lihat. Lalu kemudian diparodikan dan seakan-akan memberi kesan kalau dia sedang menyindir semua anime lain yang memiliki unsur klise yang sama. Mulai dari pakaian CMC yang tidak pernah berubah, bisa kita lihat berapa banyak anime yang sama sekali baju tiap karakternya tidak pernah berubah. Lalu MC overpower, berapa banyak coba anime dengan MC yang OP, yang kalaupun dia kalah, dia masih bisa menang dengan menggunakan power of friendship. Lalu MC yang super baik, yang mana tidak sedikit cerita dengan MC yang sangat noble dan baik hati sampai menjerumus ke arah yang naif. Lalu harem yang banyak, yang sudah tidak terhitung judul anime yang punya unsur harem seperti ini. Nah, semua unsur klise tadi pasti ada di dalam anime-anime yang sering kita tonton, mau Naruto, Bleach, Overlord, Tensura, Isao, dan segala macamnya. Tapi, ketika semua klise itu disatukan ke dalam sebuah anime, seketika anime tersebut begitu tidak disukai. Dan inilah yang dia maksud sebagai ironic comedy. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan tentang isekai smartphone. Pembahasan kali ini tuh cukup singkat karena anime ini tuh beda dengan anime-anime sebelumnya yang sudah saya bahas. Kalau Isao banyak yang mengkritik di bagian harem dan logik, kalau di Overlord banyak yang mengkritik di bagian filler, dan Tensura banyak yang mengkritik di bagian biasa aja. Nah, kalau isekai smartphone ini, hampir nggak ada poin penting yang bisa dikritisi selain ceritanya yang mainstream. Mau disinggung soal MCOP dan harem, tapi sudah dibahas berkali-kali di video sebelumnya. Mau disinggung tentang teknik penulisan, tapi sama sekali nggak ada yang spesial dari ceritanya selain biasa saja. Mau dibandingkan dengan Tensura, tapi cerita Tensura jauh lebih menarik daripada isekai smartphone yang terkesan copy-paste dari cerita isekai lainnya. Bahkan review positifnya pun cuma bertahan pada satu argumen saja, yaitu menghibur. Tapi, saya bisa kasih tahu kalian apa yang bagus dari anime ini kalau dilihat dari versi light novel. Saya adalah orang yang tertarik membaca light novel isekai smartphone setelah menonton versi animenya dulu. Dan hal yang buat saya sangat tertarik adalah taman yang dia temukan di ending season 1. Malahan menurut saya, cerita dari isekai smartphone harusnya dimulai dari episode 12, di mana si MC bakalan memulai pencarian 9 gedung selain taman yang sudah dia temukan, dan bagaimana cara dia bisa mendapatkan ke-9 istrinya. Lalu poin bagus lainnya adalah si MC di sini, di anime ini sangatlah kreatif. Saking kreatifnya, genre anime ini bakalan berubah kalau saja ada season 2-nya nanti. Dan santai, saya tidak spoiler. So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Ini adalah sisi kata mereka yang bisa dibilang paling singkat, karena memang nggak ada banyak yang bisa dikomentari. Kesimpulannya, isekai smartphone adalah tipe anime untuk kalian yang suka cerita menghibur tanpa harus mikir berat. Tapi kalau kalian adalah tipe orang yang nggak suka cerita mainstream, maka jangan nonton anime ini, karena pasti kalian nggak bakalan suka. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Thanks untuk rakyat biasa yang udah donate. Saya sebenarnya malu sih kalau dibilang sudah berkarya, karena kerjaan saya cuma cari tahu dan beropini mengenai karya orang lain. Dan ya, thanks bro untuk ucapan semangat dan donasinya. Bye-bye.